Selamat siang Pak Agung, gimana kabarnya? Selamat siang Bapak. Dibilang baik juga tidak sih Pak, karena saya lagi tidak enak badan nih. Tapi sebelumnya terima kasih sudah menghadiri undangan saya, karena saya butuh bicara nih sama Bapak. Ya, terima kasih sama-sama. Menindaklanjuti pesan Pak Agung kemarin, ya, pesan WA itu. Mhm. Kali ini kira-kira apa sih yang mau diobrolin sama saya? Ada sesuatu penting kayaknya ini. Iya sih Pak, jadi ada permasalahan terhadap pembelajaran yang saya laksanakan, karena kebetulan kan Bapak senior saya nih. Jadi saya butuh pencerahan, butuh apa ya, bisa dibilang solusi lah terhadap permasalahan di pembelajaran saya di kelas. Ya, semoga Bapak berkenan untuk berbagilah kepada saya, Pak. Ya, kita sama-sama sharing ini sifatnya ya, bukan itu apa ya. Jadi permasalahan pada saat aku ngajar ini, ya. Iya, Bapak. Oke. Nah, dalam perbincangan kita kali ini, ya, kira-kira apa yang ingin Pak Agung nanti dapatkan atau peroleh ya setelah di akhir sesi ini? Harapan Ya, Pak. seperti tadi Pak, saya butuh teman bicara. Salah satunya saya percaya kepada Bapak, terus yang kedua saya harapkan dari percakapan ini benar-benar bisa memberikan perubahan sih Pak terhadap pembelajaran yang nantinya saya akan lakukan gitu. Jangan sampai permasalahan ini terus saja terjadi sehingga membuat saya tidak nyaman lagi menjadi seorang guru, seperti itu sih Pak. Jadi saya harapkan kita bercakap seperti ini menghasilkan solusi yang tepat bagi saya. Oke. Boleh tahu pembelajaran selama ini apa sih yang menjadi permasalahan Pak Agung yang terjadi di kelas? Ya, Bisa begini Pak, diceritakan sedikit ya. oke. Jadi kan adalah ada dua harus ngajar 2 kali lipat, Pak. Jadi yang semulanya 4 jam, jadinya harus 8 jam. Jadi per hari itu pasti saya ketemu 2 jam, 3 jam, 4 jam kepada siswa di kelas gitu. Dan saya merasakan karena sistem pembelajaran seperti ini kok siswa-siswa semakin tidak bersemangat sih Pak di kelas. Banyak yang tidur-tiduran, banyak yang main HP. Jadi saya merasakan bahwa mereka tidak antusias lagi dalam melaksanakan pembelajaran saya. Itu sih permasalahan yang ingin saya bicarakan kepada Bapak. Oke, jadi permasalahannya kalau dapat saya tangkap itu karena pengaruh sistem lo, ya. Iya. Jadi siswa setiap hari ketemu Pak Agung sehingga siswa bosan, mungkin jenuh, Iya. ya. Dan menurut Pak Agung kira-kira dalam situasi seperti itu pembelajaran yang menyenangkan atau tidak bosan siswa itu seperti apa sebenarnya bayangan Pak Agung sendiri? Kalau ditanya pembelajaran yang menyenangkan di bayangan saya adalah ketika siswa mau aktif mengikuti arahan saya di kelas sih Pak. Jadi kayak misalkan saya memberikan materi, mereka dengan semangat mendengarkan, menjalankan tugas-tugas yang saya berikan gitu. Tidak seperti sekarang yang merasa mereka itu geraknya aja lelet, disuruh harus dimarahin dulu begitu Pak. Jadi tidak ada keaktifan lah di kelas. Sedangkan kalau yang menyenangkan itu adalah ya siswa ya bersemangat aja ketika gurunya datang, dinanti-nanti gurunya di kelas dan mereka mau melaksanakan pembelajaran dari guru tersebut begitu. Ya, itu harapan Ya, kita semua sebenarnya ya. Ya, sekarang anggap seperti ini Pak Agung ya. Kira-kira dalam situasi atau idealnya seperti itu yang kita harapkan, anggaplah di angka atau level 10 lah ya. mhm. Nah, untuk saat ini kira-kira proses pembelajaran Pak Agung itu berada di level berapa kira-kira?
Kalau boleh saya angkakan mungkin sangat-sangat tidak baik sih Pak. Lebih ke 4 atau 5 mungkin. Baru di posisi 4 atau 5 ya. Iya, iya Bapak. Mungkin ada dari diri Pak Agung yang pernah mungkin jenuh juga mengajar pada posisi kelas yang sama. Ada ngefek nggak ke sana? Sangat Pak, karena bukan di kelas yang sama saja Pak, karena kan dengan sistem seperti ini saya 2 kali lipat mengajarnya Pak. Jadi sepertinya saya juga tidak mendapatkan jam istirahat untuk diri sendiri. Sekarang saya harus ke kelas ini, langsung ke kelas ini. Jadi terlalu banyak jam mengajar saya, itu yang membuat efek saya juga di pembelajaran jadinya di setiap kelas itu tidak maksimal Pak. Itu mungkin yang membuat saya merentangkan diri saya sendiri itu kecil di skala 4 atau 5. Oke. Dari cerita ini idealnya kita menginginkan angka di level 10, sedangkan sekarang kita masih di posisi 5. Tentunya harus melalui proses yang panjang ya. Cukup susah kita untuk mencapai angka 10 itu ya. Nah, harapan Pak Agung untuk bisa mencapai level berapa nantinya ya, dari rentang dari posisi 5 menuju ke 10 itu kira-kira mau capai yang mana kira-kira? Mungkin saya tidak muluk-muluk pingin ke angka 8, itu sudah bagus bagi saya Pak. 8 itu sudah bagus ya. Iya. Jadi tidak perlu sempurna lah 9 atau 10 itu saya terlalu kan jauh. harus perlu proses juga ya. Iya, untuk betul. mencapai sempurna. Kira-kira apa yang Pak Agung lakukan nanti untuk mencapai level angka 8 itu? Satu mungkin saya harus memanajemen diri sih Pak, karena kalau guru merasa lelah itu sepertinya akan berdampak juga kepada performa siswa. Satu mungkin saya harus banyak lebih ke memanage diri supaya tetap semangat, karena saya jangan sampai menuntut siswa semangat tapi sayanya sendiri nggak semangat. Terus yang kedua adalah di kelas saya harus lebih banyak mungkin memberikan pembelajaran yang menyenangkan, misalkan mengajak mereka bermain game, ice breaking, quiz, atau mungkin mengajak mereka sederhana seperti yel-yel begitu supaya menunjukkan mereka bahwa mereka semangat untuk istilahnya itu mereka bermain sambil belajar gitu lah. Bagus, itu sudah keren ya. Kemudian kalau boleh saya tahu, pernah nggak bertanya ke siswa, entah itu secara individu atau secara klasikal di depan siswa, sebenarnya siswa kita itu butuh pembelajaran seperti apa sih Pak Agung? Saya secara pribadi sih jujur belum pernah bertanya langsung kepada murid bahwa mereka membutuhkan pembelajaran saya itu seperti apa Pak. Tapi mungkin saya pernah ingat dulu, saya pernah ngajak mereka main kuis namanya Kahoot, itu mereka sangat antusias sekali Pak. Jadi seharusnya sih mungkin saya tipe pembelajaran seperti itu yang saya harusnya laksanakan di kelas. Saya lihat sudah solusi yang Pak Agung ingin lakukan sudah sangat keren ya, sudah bagus ya. Tinggal sekarang bisa dipilah-pilah kira-kira nanti untuk mencapai itu atau untuk melakukan itu kira-kira ada hambatan nggak atau gangguan nggak dari lingkungan sekolah dan siswa? Gangguan ya, karena kenapa saya akhirnya berhenti menggunakan Kahoot itu Pak ya. Dulu karena memang beberapa kali saya ajak siswa ngeluhnya nggak ada kuota, terus wifi di ruangan juga nggak bagus. Saya rasa mungkin memang harus, kalau saya akan konsisten melakukan itu ya memang butuh sarana yang baik sih Pak untuk mendukung itu, seperti ya kuota, wifi. Terus saya pun persiapannya kan dalam membuat
media pembelajaran seperti itu kan butuh waktu yang banyak juga dari diri saya untuk menyiapkan soal-soal kuis seperti itu. Jadi itu sih yang menjadi kendala karena saya mengajar aja sudah full. Sekarang harus menyiapkan banyak media pembelajaran, itu mungkin akan menjadi kendala juga bagi saya nanti. Oke, oke, baik Pak Agung. Kemudian kalau boleh saya tahu dari penjelasan Pak Agung tadi, ya, solusi-solusi, kemudian ide atau gagasan yang kita sampaikan, kira-kira untuk kedepannya ini rencana apa yang mau Pak Agung rancang, ya, untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan itu sehingga siswa tidak bosan lagi. Kira apa yang terancam Ya. direncanakan? Saya sih sudah berpikir sih Pak, mudah-mudahan Bapak sependapat dengan ide saya ini. Yang pertama yang pasti seperti saya bilang, saya harus memanage diri saya dulu sih Pak. Saya teringat bahwa guru itu juga harus ya enjoy dulu sebelum mengajar gitu. Ya mungkin saya lebih akan banyak melakukan teknik stop gitu mungkin Pak, untuk mengatur napas dulu, terus mendengarkan musik-musik relaksasi sehingga saya harus relax dulu keadaannya baru saya bisa ke kelas untuk mengajar siswa. Terus yang kedua untuk siswanya sendiri saya akan lebih banyak persiapan media-media pembelajaran atau menyiapkan media pembelajaran yang cocok untuk siswa seperti game-game. Mungkin saya akan lebih banyak nonton referensi di YouTube, di TikTok gitu mungkin tentang ice breaking yang bagus yang bisa saya terapkan. Begitu Bapak rencananya mungkin. Ya, bagus, keren ya. Saya setuju sekali dan tertarik ya dengan ide dan rencana-rencana dari Pak Agung untuk kedepannya. Ya, kira-kira kapan hal itu bisa dilakukan? Sepertinya minggu depan sih Pak. Saya butuh waktu untuk persiapan di beberapa hari ini dulu untuk persiapan media. Kebetulan kan sebentar lagi kita akan hari libur Sabtu Minggu. Jadi mungkin Sabtu Minggu itu saya akan manfaatkan untuk penyiapan media dulu. Mungkin Senin depan saya sudah bisa menerapkannya di kelas sih Pak. Oke, jadi harus ada persiapan dulu ya, Iya, rencana yang matang persiapan. ya. Dan untuk nanti bisa memaksimalkan, bisa melakukan apa yang sudah direncanakan, kira-kira siapa yang bisa membantu dalam mewujudkan atau menjaga komitmen dari Pak Agung itu? Oke, yang membantu yang pertama dari skala terkecil mungkin rekan MGMP sih Pak. Saya mungkin butuh banyak sharing kepada mereka. Mungkin pernah mereka mengalami hal yang sama, kita sama-sama sharing terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan seperti apa yang harusnya kita sebagai guru bahasa Indonesia lakukan begitu. Terus yang kedua mungkin juga saya butuh keterlibatan atasan seperti kepala sekolah atau wakasek sarana terkait dengan sarana wifi, LCD dan lain sebagainya yang saya butuhkan nanti di kelas. Dan tentunya pasti keterlibatan murid sih Pak. Mungkin nanti saya di grup WhatsApp akan lebih banyak mengajak mereka untuk siap mengikuti pembelajaran karena saya akan melakukan perubahan di kelas, begitu sih. Oke, semangat ya, semoga sukses ya nanti ya. Sementara Bapak. Oh iya Pak Agung, kita waktu sudah hampir selesai, ini kita berada di akhir sesi. Di penghujung percakapan ini, kira-kira dari sekian menit kita bincang-bincang apa yang Pak Agung sudah dapat dari pertemuan ini. Baik Bapak, sekali lagi saya mungkin mengucapin terima kasih sih Bapak atas waktu Bapak karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya terhadap pembelajaran, dan saya merasa lebih lega, lebih plong karena ternyata apa yang ingin saya lakukan Bapak juga sepakat begitu, bahwa ternyata memang yaitu caranya untuk membuat pembelajaran menyenangkan di kelas. Jadi saya terima kasih kepada Bapak sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan saya lebih lega saja sekarang Pak setelah kita ngobrol ini. Oke, sama-sama, terima kasih Pak Agung ya. Tapi saya tertarik loh Pak Agung melihat perkembangan dari aksinya Pak Agung nanti. Kalau boleh 2 minggu lagi kita ketemu lagi ya, bincang-bincang nanti ya.
Ya. Boleh Bapak, atau mungkin nanti saya undang ke kelas Bapak supaya bisa melihat perbandingan pembelajaran saya. Mungkin ya jangan minggu-minggu ini dulu, mungkin kalau saya sudah merasa siap untuk dikunjungin, mungkin Bapak bisa cek-cek lah Betul. ke kelas. Boleh. Baik, nanti tinggal kontak saja ya. Siap Bapak. Ya, terima kasih atas gininya bincang ini ya. Terima kasih Pak Baik, Ketut. terima kasih. Selamat siang. Ayo, selamat siang Bapak. Pak Ketut, kok sendiri aja Pak Tut? Iya nih Pak Agung, saya lagi galau, ada yang Waduh, agak-agak serius saya pikirkan. Dari kalau depan boleh saya- tahu nih, boleh nggak kita ngobrol sebentar gitu? Siapa tahu bisa menghilangkan kegalauan Bapak. Wah, sangat boleh Pak. Di mana kita cari tempat yang bagus ya untuk ngobrol santai ya. Oke. Boleh Pak. Lalu kita di hotel aja ya. Boleh. Yuk, kita bisa ke sana Bapak. Ya, kita tunggu. Yuk, sana dulu. Oke, Pak Tut. Yuk, coba saya mau tanya nih. Boleh nggak dari percakapan ini sepertinya ada hal yang Bapak ingin capai begitu. Kira-kira kalau saya bertemu dengan Bapak pada siang hari ini, kira-kira kita akan ngobrol apa ini Bapak? Ya, sebenarnya saya ada beban sedikit dalam proses mengajar Pak Agung ya. Di kelas saya di perhotelan ini itu berbenturan dengan sarana prasarana sebenarnya. Pada saat pembelajaran praktek siswa saya tidak bisa maksimal siswa saya praktek karena satu kelas itu menggunakan satu bengkel seperti itu. Jadi secara bergantian prakteknya mereka seperti itu Pak. Oke, jadi ini masalah sarana sekolah kita yang mungkin kurang memadai ya Pak ya. Iya. Jadi kalau bisa saya simpulkan pertemuan kita hari ini, Bapak ingin mencari solusi terhadap permasalahan Bapak, bisa saya katakan begitu Bapak? Iya, saya minta pertimbangan dari Pak Agung akan ide saya ini cocok apa enggak ya, untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Di lain sisi sekarang ada sistem blok ya, durasi saya mengajar cukup panjang 8 jam, kemudian siswa pasti akan kelelahan setiap hari ketemu saya, kemudian bengkel tempat praktek kurang mendukung. Nah, seperti itu sebenarnya kondisi umumnya yang saya alami Pak. Baik Bapak. Kalau saya boleh tahu sih, sebenarnya idealnya pembelajaran yang Bapak inginkan itu seperti apa sih Pak? Ya, menurut saya sih pembelajaran itu idealnya pada saat siswa praktek itu tempat prakteknya atau bengkel prakteknya itu memenuhi standar lah ya, sehingga misalnya 2 kali pertemuan semua siswa bisa praktek secara bergantian, sehingga siswa itu bisa maksimal lah, bisa melatih skillnya di tempat praktek ya. Tapi kondisi saya sampai saat ini siswa saya itu bergantian praktek, misalnya 4 orang di dalam room, kemudian sisanya saya minta mereka nunggu di luar room untuk menunggu giliran mereka praktek. Di lain sisi saya harus mengawasi siswa yang praktek, kemudian siswa yang di luar room. Jadinya saya terbagi. Sinilah manajemen saya membagi diri, waktu dan kesempatan untuk bisa menemani siswa belajar itu kurang, tidak maksimal pembelajaran yang saya lakukan. Itu loh Pak. Ya, jadi kita memang mengharapkan seperti itu sih Pak ya, sekolah kita itu memiliki ruangan yang cukup dibandingkan dengan jumlah siswa,
Tentunya ruangannya pun juga harus setara dengan jumlah siswa kita sehingga tidak ada keluhan seperti ini sih Pak ya. Ya. Jadi kalau saya boleh tanya nih, kan Bapak tadi mengeluhkan dan Bapak sudah tahu nih idealnya, anggap ideal itu adalah levelnya sudah sempurna, nilai 10. Nah, pembelajaran yang Bapak lakukan nih walaupun dengan kendala seperti itu kira-kira Bapak masih berada di level mana Pak? Kalau saya lihat posisi saya masih di level 6 Pak ya. Level Memang 6. wah ya level 6 untuk saat ini. Alasannya? Karena untuk semua siswa, kalau 34 orang siswa dalam satu kelas itu kadang 2 kali pertemuan belum selesai mereka dapat giliran untuk praktek. Ya. Itu kendalanya seperti itu. Jadi level Bapak anggap masih di angka 6 ya, memang karena sekali lagi ya pengaruh sarananya sih ya. Tidak sebanding dengan jumlah siswa yang harus praktik seperti itu ya. Baik Bapak, jadi kalau tadi kan Bapak udah gini nih, sudah mengetahui idealnya Bapak mengajar itu seperti apa. Kalau ada kesempatan untuk mengubah level Bapak dari angka 6, kira-kira dengan perencanaan yang baik Bapak ingin mencapai level berapa nih? Harapan saya sih karena saya ingin membantu siswa ya untuk mengembangkan skillnya, pengetahuan saya ingin ya minimal 8 lah. 8. Ya. Baik. Maaf nih Bapak, saya bertanya, dalam selama ini apakah sudah pernah melakukan sesuatu gitu yang walaupun memang mungkin belum maksimal ya, karena sampai saat ini masih Bapak menganggap di level 6. Sudahkah ada yang Bapak lakukan untuk memperbaiki hal ini Bapak? Karena kalau mungkin masalah ruangan kan kita sebagai guru biasa itu tidak bisa melakukan apa-apa ya. Ada nggak hal lain selain masalah menambah ruangan yang sudah Bapak lakukan gitu? Kalau kita minta untuk menambah ruangan sih prosesnya panjang ya. Iya betul. Cuma selama ini yang bisa saya lakukan ya dari proses pembelajaran dan praktek ya, artinya sebelum saya minta siswa untuk praktekkan apa yang dia bisa, saya yang dulu mensimulasikan, mendemonstrasikan dulu, kemudian memberi kesempatan beberapa siswa dari data awal yang saya peroleh. Oh, siswa ini memiliki kemampuan lebih, siswa ini yang memiliki kemampuan tidak pengetahuan atau keterampilannya. Itu saya kelompokkan dulu, saya lebih intens mengajarinya, mendidiknya, membimbingnya. Kemudian setelah saya anggap mereka mampu, bisa, saya jadikan mereka sebagai tutor ya, membantu saya untuk membimbing siswa yang lain ya. Sejauh ini cukup membantu saya tutor sebaya itu. Oke, jadi sudah bagus ya. Bisa mendampingi siswa yang lain, berbagi tugas lah saya dengan siswa yang berperan sebagai tutor sebaya. Oke, jadi Bapak sudah memetakan nih siswa yang kesiapan belajarnya itu sudah lebih baik dibandingkan teman-teman yang lain, sehingga Bapak itu meminta mereka untuk mengajari teman-temannya lah ya, atau istilah lainnya tutor sebaya. Itu sudah bagus sekali sih Bapak, walaupun memang mungkin belum bisa menyelesaikan secara maksimal permasalahan pembelajaran Bapak. Nah, kalau saya tanya nih Bapak, kira-kira Bapak sudah berpikir nggak, selain tutor sebaya ini ada rencana prioritas lain yang Bapak ingin lakukan untuk mencapai level 8 yang seperti Bapak inginkan itu? Iya loh, itu yang masih jadi beban pikiran saya, yang masih saya menggali informasi-informasi ya dengan teman sejawat ya. Saya berkeinginan untuk istilahnya mengajak teman sejawat itu berkolaborasi, untuk tim lah. Ya. Cuma saya berpikir bisa nggak ya? Nah, seperti itu masih beban pikiran saya. Karena di lain sisi teman-teman juga mengajar. Ya, sama sibuk mengajar ya. Dengan waktunya. Itu sih yang jadi pikiran saya.
Tapi Bapak belum mencoba hal ini berarti ya? Baru masih ragu nih berarti? Iya, benar, masih ragu, saya belum coba. Oke, mungkin bisa dicoba Bapak, karena saya rasa ide ini sangat bagus sekali, karena bagaimanapun juga dengan pengawasan 2 orang guru dalam satu kelas itu mungkin jauh lebih maksimal Bapak. Karena ketika Bapak bisa fokus sama siswa yang sedang praktik, tentunya siswa yang belum praktik ini kan lost control begitu kan? Ya, Ya jadi harapannya ya ya. seharusnya memang ide Bapak untuk membuat tim teaching itu lebih baik lagi. Mungkin saran saya Bapak bisa kompromi dulu lah atau kolaborasi dengan guru-guru di perhotelan dulu. Siapa tahu semuanya menyetujui dan akhirnya permasalahan Bapak bisa terselesaikan. Iya Begitu Pak, Bapak. harapan saya sih seperti itu ya. Jadi saya harus apa namanya itu harus pendekatan dulu ke teman, kira-kira untuk apa ide saya ini bisa nggak ada waktu nggak mereka. Ya, karena saya rasa idenya ini bagus ya, jadi karena kalau saya tanya mungkin di dalam pembelajaran apakah benar-benar seluruh guru itu mengajar full sehingga tidak ada yang di ruangan guru begitu Bapak? Sebenarnya ada sih jeda mereka untuk apa untuk tidak apa jeda tidak ada jam belajar ya, ya tapi mereka kan perlu istirahat juga kan untuk melanjutkan apa pelajaran berikutnya. Kadang saya segan loh, malu dan tidak ingin mengganggu jam istirahat mereka, tapi saya coba ya harus coba. Iya, harus dicoba Bapak, karena ide Bapak saya rasa bagus sekali sih nih Pak. Jadi dengan 2 pengawasan guru saya rasa permasalahan Bapak sih mungkin tentunya akan jauh lebih maksimal diselesaikan gitu. Terus saya mau tanya, Bapak sebelum ini pernah bertanya nggak kepada siswa atau kepada murid bahwa pembelajaran Bapak itu yang diinginkan murid itu seperti apa sih? Ya, dari apa ya observasi saya dan bertanya langsung nih ya. Oh sudah pernah Pak ya? Oke. Saya itu aku inginnya praktek doang loh, ya sehingga pada saat iya praktek melulu dia yang diinginkan. Katanya saya lebih cepat mengerti Pak daripada Bapak memberikan teori-teori materi yang lama seperti itu. Walaupun Bapak sudah apa ngasih speaking, tapi nyantol di kepala saya itu bentar loh Pak. Jadi, makanya dia ingin apa praktek langsung, berarti siswa saya ini gaya belajarnya kinestetik ya, ingin praktek langsung, ingin bergerak ya. Tapi yang saya hadapi seperti tadi cerita tadi itu dalam apa ruangan, jadi harus istilahnya mereka itu harus antre untuk praktek. Iya. Jadi melihat refleksi atau pendapat dari murid Bapak bagaimana, sepaham dengan akan mengadakan praktik terus atau bagaimana Bapak mengingat kondisi ruangan yang terbatas seperti ini? Ya, saya ramu sebenarnya itu bagus ya, teori paling sebentar, apa materi-materi yang penting aja, poin-poinnya aja, yang penting yang wajib mereka tahu, karena kebutuhan mereka dan minatnya praktek langsung ya saya ikuti kayak belajar siswa saya kan ya, itu ya. Kemudian apa ya, kemarin saya dengar kelas 12 kan mau menjelang ujian sekolah nih. Ujian sekolah dia kan tidak sekolah, sudah selesai pelajaran, jadi adalah ruangan yang kosong. Benar tuh kan itu bisa saya apa maksimalkan ya ruangan kosong itu. Baik, bagus sekali, berarti Bapak sudah membuat pemetaan nih bahwa jadwal kelas 12 lagi kosong sehingga Bapak bisa memanfaatkannya, itu sudah luar biasa sih. Oke, Bapak, saya mau bertanya. Tentunya ide-ide Bapak seperti tadi tutor sebaya sudah Bapak lakukan, terus Bapak juga ingin melaksanakan tip teaching bersama guru-guru perhotelan, terus juga ada kesempatan untuk ketika ruangan kosong Bapak juga ingin manfaatkan. Kalau saya bertanya, kira-kira untuk menyempurnakan atau memaksimalkan pikiran Bapak ini, Bapak adakah pihak yang ingin Bapak ajak kolaborasi begitu untuk memaksimalkan rencana Bapak?
Ya tentunya ide-ide yang saya rancang ini harus saya bicarakan juga, sampaikan ke kepala program kalian saya, kemudian kepala bengkelnya, sehingga tidak ada mispersepsi nanti karena saya harus menggunakan dua ruangan, kemudian mengajak teman saya untuk berkolaborasi, sehingga tidak ada anggapan seperti apa. Kemudian saya harus koordinasi juga ke wakil kurikulum. Iya, oke. Kalau saya boleh tahu nih Bapak, kapan Bapak ingin menghubungi pihak-pihak yang Bapak akan ajak kerjasama atau kolaborasi seperti tadi yang Bapak katakan itu? Ya, terus sekarang hari Jumat, mungkin Senin ya. Senin saya sudah melakukan pendekatan dulu dengan teman, kemudian saya harus ngasih tahu Kaproli, KB, wakil kurikulum akan ide-ide saya ini, sehingga nanti setelah ujian sekolah itu maksimal saya mengajak siswa untuk praktek. Pastilah mereka akan senang. Oke, saya tunggu Bapak perubahan yang Bapak lakukan ya. Saya tentunya sangat senang kali ketika ketemu Pak Kamut tidak seperti tadi lagi galau. Tapi benar-benar lagi sudah tersenyum karena permasalahan ruangan, permasalahan siswa yang tidak bisa di manage dengan baik lagi sudah terselesaikan dengan solusi-solusi yang Bapak sendiri sudah ajukan gitu. Dan saya sangat setuju sekali dengan pendapat-pendapat Bapak. Jadi saya cuma ngasih pesan semangat aja Bapak dan lakukan. Jadi jangan hanya sebatas rencana-rencana saja Bapak. Ya, terima kasih Pak Agung ya sudah mau mendengarkan curhatan saya, menemani kegalauan saya. Ya. Halo Bapak Ketut. Baik Bapak Ketut, pertanyaan terakhir nih Bapak sebelum saya kembali lagi ke ruang guru nih. Dari percakapan kita kurang lebih 10-15 menit ini kira-kira apa nih yang sudah Bapak dapatkan untuk mengatasi permasalahan Bapak ini? Ya, saya merasa di awal saya ragu-ragu ya, dan masih bingung di awal apa yang saya lakukan, ya, jadi apa yang mesti saya rencanakan. Tapi setelah kita ngobrol hari ini, ide saya itu semakin terbuka ya, dan menemukan semangat saya, optimis saya untuk bisa merencanakan dan berbuat lebih baik lagi untuk kebutuhan dan keberpihakan saya pada siswa, seperti itu Pak. Baik, ya memang saya rasa memang juga hal ini ya memang hadir dari ide-ide Bapak sih, karena ide-ide Bapak sudah cemerlang sekali saya rasa. Cuma satu lagi, hanya perlu dipraktikkan, dilaksanakan, bukan hanya sebatas rencana. Sekali lagi Pak Ketut, semoga nggak galau lagi. Iya, terima kasih Pak Agung ya. Ya. Ya, kita ketemu lagi Pak. Mudah-mudahan Bapak selalu senyum karena permasalahan Bapak sudah teratasi. Terima kasih Pak Agung ya. Nanti saya tunggu ya. Nanti saya kabari. Ya, terima kasih Pak Tut. Saya balik lagi ke ruang guru Pak Tut. Ya, silakan Pak Agung. Yeah.